Oke, Bapak Ibu, saya sudah berhasil share screen. Ini akan kami lanjutkan tentang kaidah penulisan karya ilmiah populer. Di sini perlu kami jelaskan bahwa publikasi ilmiah itu sangat beragam. Di antaranya bisa Bapak Ibu presentasi di forum ilmiah. Ini juga merupakan publikasi ilmiah. Jika Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, kebetulan saya biasa di lembaga ini yang sering mengikuti itu saya, Pak Zamzam itu juga, itu biasa di forum di tingkat nasional kami biasa mengikuti, ini juga merupakan bentuk dari publikasi ilmiah. Nah, seminar di tingkat nasional itu biasanya kita akan mendapatkan sebuah buku ber-ISBN yang merupakan kumpulan dari artikel-artikel yang kita tulis menjadi namanya proceeding. Ya, itu adalah bentuk publikasi ilmiah yang biasa dilakukan oleh para pemerasaran namanya atau pemateri dari sebuah forum ilmiah tersebut. Publikasi yang kedua yang biasa kita kenal adalah hasil penelitian. Bisa penelitian itu yang lazim kita lakukan itu penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah karena kita adalah guru dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian yang ketiga itu bisa tinjauan ilmiah atau best practice. Itu merupakan praktik-praktik baik yang kita lakukan di sekolah masing-masing atau di kelas masing-masing. Kemudian yang keempat adalah artikel ilmiah populer. Itu yang kita laksanakan sekarang, yang akan kita lakukan dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan yang bisa kita laksanakan adalah yang nomor 4 ini, yaitu penulisan artikel ilmiah populer. Kemudian publikasi yang lain bisa berupa buku pelajaran. Ini ada tingkatan-tingkatannya, nanti selengkapnya tingkatan dari angka kredit yang bisa kita peroleh dari penulisan buku pelajaran bisa kita lihat selengkapnya di buku 4. Kemudian yang keenam itu pembuatan modul atau diktat. Nah, ini juga ada tingkatan-tingkatannya tergantung dari pemakaian modul tersebut. Apakah modul ini dipakai di tingkat sekolah, di tingkat kabupaten, atau dipakai secara nasional. Nanti ada angka kreditnya tersendiri. Kemudian yang ketujuh adalah buku dalam bidang pendidikan. Ini adalah kita bisa menulis buku yang kita terbitkan di penerbit untuk memperoleh ISBN. Buku ISBN ini bagaimana Bapak Ibu? Buku ISBN ini adalah buku yang sudah mendapatkan nomor ISBN yang dikeluarkan oleh Perpusnas atau Perpustakaan Nasional. Jadi buku, jika Bapak Ibu membuat buku namun hanya diterbitkan mandiri, itu tidak memiliki ISBN, jadi tidak bisa dinilaikan menjadi angka kredit. Kemudian ini karya terjemahan juga bisa kita buat menjadi sebuah publikasi ilmiah, dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan bisa kita baca selengkapnya di buku 4. Kemudian nomor 9 itu buku pedoman guru. Ini adalah buku yang disusun oleh guru sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di sekolah masing-masing. Ini adalah tupoksi bagaimana kalau guru itu mengajar, bagaimana mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari guru. Selanjutnya,
Nah, ini adalah tabel kebutuhan tentang apa PI, KI, dan di masing-masing jenjang dan golongan. Nah, kita di sini bisa mengaturnya dengan sesuai kebutuhan di masing-masing orang. Jadi pada tingkat guru pertama itu golongan 3A dan 3B. Nah, ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu untuk kaitannya guru saat ini kan sudah ada dua, yaitu yang P3K, ada juga yang PNS. ASN itu dibagi dua, yaitu P3K dan PNS. Jadi untuk P3K memang belum ada ketentuan yang mengatur. Dan saat ini banyak juga teman-teman yang bertanya kepada kami bagaimana jika mereka memiliki ijazah S2 atau mereka mau melanjutkan S2 yang tujuannya adalah untuk pengembangan profesi. Namun kalau untuk P3K itu belum ada ketentuan yang jelas dari Permenpan. Jadi mohon ditunggu saja khusus untuk teman-teman yang saat ini posisinya sebagai P3K, bukan sebagai guru PNS. Oke. Karena kemarin banyak yang bertanya bahwa bagaimana Pak kalau saya punya ijazah S2, apakah langsung serta-merta untuk bisa untuk kenaikan golongan? Di situ P3K itu yang diangkat dengan ijazah S1 kan ketentuannya berada di golongan 9 kalau tidak salah. Nah, di golongan 9. Apakah nanti dengan adanya memiliki ijazah bisa naik golongan 10, 11, dan seterusnya, itu kami belum mengetahui regulasi yang pasti. Jadi mohon Bapak Ibu yang kebetulan termasuk golongan P3K nanti bisa update informasi jika sudah ada dari aturan baru dari pemerintah. Nah, ini kita mau melanjutkan materi apakah tulisan ilmiah populer itu. Tulisan ilmiah populer adalah tulisan ilmiah yang dipublikasikan di media massa, bisa koran, majalah, atau media online, yang dalam hal ini adalah website resmi, bukan blog. Jadi website resmi, namun untuk penilaian angka kredit ini yang website ini belum lazim lah, belum banyak dilakukan orang. Namun sebetulnya ini harus ada penyamaan persepsi antara tim penilai PAK. Jadi kaitan ilmiah populer yang sudah lazim adalah penulisan artikel ilmiah populer di media massa cetak, dalam hal ini biasa koran, majalah, atau tabloid yang dicetak secara manual. Nah, ini untuk tujuan pengembangan profesi guru, tulisan yang ditulis itu adalah yang mengandung pengetahuan, bisa juga ide, gagasan yang berkaitan dengan bidang tugas penulis. Jadi kalau penulisnya adalah guru, maka tulisannya berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di kelas, bisa berupa praktik baik, bisa penerapan media, bisa juga penerapan sebuah metode atau model pembelajaran yang dilaksanakan di lingkup kelasnya masing-masing, bukan di kelas orang lain. Jadi Bapak Ibu ketika menulis, itu adalah yang perlu diperhatikan adalah konten yang ada di dalamnya adalah berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu adalah kepala sekolah, maka hal-hal yang ditulis adalah berkaitan dengan manajerial, bisa juga berkait dengan kewirausahaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Nah, bagaimana tulisan ilmiah yang bisa dinilai dalam PAK itu adalah
tadi sudah saya jelaskan bahwa tulisan tersebut sesuai dengan tupoksi masing-masing baik guru, kepala sekolah maupun pengawas. Untuk guru mapel, tema artikel populer harus sesuai mapelnya dan harus ada unsur pembelajaran ke siswa atau peserta didik. Jadi misalnya guru mapel di SMP itu kan ada beragam, bisa misalnya guru mapel fisika atau guru mapel biologi, itu tema artikel ilmiah populernya harus sesuai dengan mapelnya, tidak menulis untuk mapel yang lain. Kemudian ketentuan selanjutnya harus menyebutkan minimal sekali satuan pendidikan atau penulis. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Purwoko. Ya. Kemudian juga mencantumkan kutipan dari pakar atau ahli terdahulu, bisa dari buku, bisa juga dari jurnal, bisa juga dari sumber lain yang diakui sebagai sebuah pendapat pakar. Tapi yang paling valid itu sumber yang paling valid adalah sumber dari jurnal, kemudian urutannya itu buku, kemudian bisa dari sumber-sumber yang lain. Nah, sistematikanya tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Purwoko. Ini saya lanjutkan saja. Kalimatnya ini. Ketentuannya di pendahuluan tadi menyebutkan pokok persoalan, mendeskripsikan latar belakang, tidak bertele-tele karena tulisannya juga sangat dibatasi, tidak seperti artikel yang ada di jurnal, karena kalau artikel yang ada di jurnal itu sekitar 15 sampai 20 halaman. Jadi kalau artikel di koran itu memang kita jumlahnya sangat dibatasi. Nah, ini ketentuannya di bagian isi tadi juga sudah dijelaskan. Ini bagian penutup. Nah, temanya ini bisa pengalaman mengajar atau penelitian tindakan kelas, kemudian bisa juga berasal dari skripsi yang temanya juga sesuai dengan pembelajaran, bisa dikemas juga, atau tesis yang temanya juga berasal dari pembelajaran, bisa dikemas menjadi artikel ilmiah populer. Misalnya kita kalau tesisnya tentang pembuatan media yang bisa dimanfaatkan di kelas, biasanya kalau tesisnya R&D, kemudian dikemas menjadi artikel pun bisa. Jika skripsi juga berupa penelitian tindakan kelas, juga bisa dikemas menjadi sebuah artikel. Nah, di sini perlu kami jelaskan penulisan spesifiknya adalah judul tadi. Nah, judul itu sebaiknya tadi adalah yang seperti yang contoh ini yang sebelah kanan, karena huruf kapitalnya ada di awal kata. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini kurang ideal karena apa? Dia semua huruf kapital. Ketentuan yang benar adalah kapital di awal kata, kecuali kata sambung. Jadi ini contoh yang benar adalah yang sebelah kanan. Oke, Bapak Ibu. Kemudian ketentuan tulisan dari jumlah kata, jumlah karakter itu adalah 3.000 sampai 4.000 karakter. Sudah termasuk spasi. Jadi kalau di Microsoft Word itu bisa kita ukur dengan cara mengklik review, kemudian word count atau jumlah kata. Nanti di situ akan tampil seperti ini. Nah, ini caranya seperti ini. Kita klik review, kemudian kita klik word count.
Jadi di sini word count sudah kelihatan semua. Di sini tampil katanya ada 428, kemudian karakternya kalau tanpa spasi itu 2.935, kemudian karakter dengan spasinya itu 3.367. Nah, paragrafnya ada 11, kemudian barisnya itu ada 49. Nah, di sini bisa kita ukur secara secara otomatis di Microsoft Word yang kita gunakan. Kemudian Bapak Ibu, kaitannya dengan tingkat plagiasi, jadi kita juga harus mengukur tingkat plagiasi karena artikel yang kita tulis itu juga akan kita muat secara online. Karena seperti kaidah yang disepakati di lingkup dunia akademis bahwa yang sangat perlu dihindari adalah kaitan dengan plagiasi. Jadi Bapak Ibu nanti di grup WA bisa kita jelaskan bagaimana cara mengecek tingkat plagiasi dari tulisan kita sebelum dikirimkan. Jadi Bapak Ibu nanti kami akan selalu membimbing Bapak Ibu bagaimana cara mengecek tingkat plagiasi dari tulisan yang sudah jenengan hasilkan, dan tulisan tersebut akan layak jika tingkat plagiasinya di bawah 20 ya, di bawah 20. Bisa kalau 15 itu masih dalam toleransi. Kutipan dari penulis lain dan ditulis sumbernya, kutipan sebaiknya maksimal 25% lah, disebutkan tahun dan halaman. Biasa ini disebutkan tahunnya, ini hanya disebutkan tahunnya saja, sebetulnya yang paling valid adalah disebutkan tahun dan halaman dari buku yang kita kutip. Ini Bapak Ibu perlu diperhatikan juga nama file nanti dalam pengiriman di artikel tersebut di email itu bisa kita beri nama Kilas Fakta 1 misalnya dengan nama siapa untuk artikel yang pertama. Misalnya Kilas Fakta 2 untuk nama siapa untuk artikel yang kedua. Jadi ini bisa kita berikan penamaan seperti ini ketika kita menulis. Jadi nanti redaksi Kilas Fakta akan bisa memilah bahwa ini adalah artikel yang pertama atau artikel yang kedua, karena Bapak Ibu nanti akan mendapatkan hak untuk mengirim atau memuat 2 artikel. Oke. Di dalam penulisan nanti, hindari penulisan rincian dengan angka dan huruf, misalnya 1, 2, A, 1A, 1B. Nah, itu kita hindari penulisan tersebut. Nah, ini contohnya. Ini ada 1, 2, 3. Nah, ini tidak lazim atau tidak selayaknya jika ditulis di sebuah artikel. Walaupun asalnya dari sebuah tulisan yang lain memang ada numbering-nya, namun ketika sudah dikemas menjadi sebuah artikel, selayaknya dibuat paragraf ini. Paragraf alir, tadi gantinya nomor 1, 2 bisa dibuat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika di dalam tulisan Bapak Ibu ada penomoran yang harus disampaikan di artikel tersebut. Nah, ini juga misalnya asalnya itu ada tulisan A, B, C, D, E. Nah, itu bisa kita buat menjadi paragraf
paragraf alir seperti ini. Nah, ini kemasannya harus berupa paragraf dan tidak berupa step-step yang menggunakan numbering atau tahapan-tahapan atau bagian-bagian yang menggunakan numbering. Harus kita ubah ke dalam sebuah paragraf. Nah, tulisan atau artikel opini berupa opini, tidak memuat foto kegiatan, grafik, atau rumus, karena akan sangat menghabiskan space di artikel tersebut. Karena kalau itu berupa grafik kalau artikel di jurnal masih bisa, karena di tabel grafik itu justru masih dianjurkan kalau di artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal. Namun jika artikel ilmiah itu diterbitkan di koran atau di media massa, itu tidak mencantumkan ini foto, grafik, rumus, tabel, dan lain-lain. Nah, ini tulisan juga ini tidak ada rumus-rumusnya ini karena dia akan rumit nanti. Yang ketujuh, artikel itu yang perlu diperhatikan adalah yang ketujuh itu lampirkan foto yang smile, foto yang kesannya santai, bukan foto KTP. Jangan foto yang seperti KTP atau foto pas foto. Nah, ini contoh foto yang KTP ya. Jangan foto yang seperti ini, namun foto yang ini. Nah, ini yang agak santai. Jadi tampilannya dia smile yang santai, yang foto diri, namun pada posisi yang smile, Bapak Ibu. Atau istilahnya foto narsis lah. Foto narsis, namun harus di crop sedemikian rupa sehingga nampak hanya diri kita. Jangan foto yang rombongan seperti ini. Seandainya kita mengambil foto yang rombongan ini, bisa kita crop. Jadi foto kita crop saja, kita ambil yang diri kita, yang kita pilih. Misalnya kita sudah punya foto dengan setting beberapa orang ini yang dengan kalau kita menganggap foto ini bagus, bisa kita crop yang milik kita sendiri. Jadi kita crop punya kita buat menjadi foto yang kecil dengan ukuran yang proporsional untuk ditampilkan di artikel. Oke. Nah, ini juga foto ini jangan terlalu jauh. Foto ini terlalu jauh. Karena apa? Foto ini adalah foto yang harus kita kita olah lagi, kita crop kecil sehingga posisinya tidak terlalu jauh seperti ini. Nah, ini karena ini foto yang satu ruangan, bisa kita potong, kita crop saja kecil. Namun ini kayaknya kurang smile juga. Nah, ini naskah dapat dikirim ke ini alamat Gmail. Nanti bisa di-share di grup ya Bapak Ibu, karena ini kami belum menyepakati nanti mau dikirim ke kami ataukah langsung ke Pak Purwoko selaku redaksi dari Kilas Fakta. Nanti akan kami beritahukan lebih lanjut di mana alamat untuk mengirim email tersebut. Oke. Nah, demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk sesi dari saya, kami buka pertanyaan. Jika Bapak Ibu ada yang mempunyai pertanyaan, bisa diajukan pertanyaan kepada kami. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak. Saya Pak. Ye, dari Bu siapa? Kelihatan bisa Pak. Bu Wiwi
Saya lo mau bertanya. Oke, Bu Wiwi. Iya. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini nuwun sewu. Mungkin tadi saya kurang konsentrasi atau bagaimana Pak karena ada pekerjaan ya. Yang saya mau tanyakan itu tentang penulisan tadi sudah jelas yang itu Pak tentang banyaknya kata. Apakah itu dibatasi berapa kata gitu dalam Ya, penulisan di koran tadi? Halo, halo, ye. halo. Ah, Halo. Ye halo. maksimal 500 kata, Bu. Tadi kami ngukurnya hanya karakter. Jadi kalau Karakter kata itu ya, 500 ya. kata maksimalnya 500 kata. 500. Itu kalau 500 kata biasanya itu Pak kalau dalam sebuah tulisan kok belum nyampe gitu ya, belum selesai gitu. Belum gimana? Belum Oh, selesai dalam sebuah artikel itu terlalu sedikit Pak. Nyingkatnya itu terlalu sedikit gitu. Ini ada apalagi tekniknya, Bu. apalagi bila diambilkan dari sebuah penelitian. Itu kok cuma poin-poinnya Ye, saja ye. gitu. Nah, terima kasih Non Sewu. Ye, terima kasih Bu Wiwi. Itu kami jawab karena begini Bu, penulisan di sebuah artikel media massa ataupun di artikel di jurnal itu memang ada pembatasan-pembatasan, yaitu karena pembatasan itu disebabkan karena space yang ada di koran atau di sebuah jurnal itu memang sudah ada batas maksimalnya, maka kita selaku penulis itu harus pandai-pandai atau pinter-pinternya mengemas kalimat itu menjadi kalimat efektif, di mana substansi dari apa yang kita tulis itu tetap masih bisa dipahami oleh pembaca, namun tulisan tersebut dibuat seringkas mungkin sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh media tersebut. Jadi itu sebaiknya gini Bu, kalau kita sudah terbiasa membuat tulisan dengan kalimat efektif, walaupun itu tulisan ilmiah, pasti kita tidak akan kesulitan untuk membuat tulisan tersebut. Misalnya begini, biasa kalau kita bimbingan skripsi itu kan dosen tuh selalu nyoret-nyoret tulisan kita yang panjang dan lebar. Namun intinya bisa dijelaskan dengan 4-5 kata. Padahal kadang kita nulis itu sampai belasan kata. Jadi dari kemampuan itulah yang memang perlu kita asah, perlu kita biasakan, sehingga kita bisa menulis dengan kalimat-kalimat yang efektif. Oke, Bu Wiwi. Terima kasih Pak. Oke. Monggo yang lain jika ada pertanyaan. Atau bisa raise hand atau di kolom chat juga boleh. Kalau tidak, tidak terbiasa menyampaikan secara lisan, boleh juga dengan cara tertulis di kolom chat. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Sudono, nggih. Kami kesulitan dalam menentukan kutipan atau landasan teori. Mungkin ada trik atau cara yang bisa membantu memudahkan. Terima kasih. Ini kesulitan dalam menentukan kutipan. Pak Sudono, apakah ini yang dimaksud kutipan kita mencari kutipannya atau mengemas tulisannya dalam dalam tulisan? Halo Pak Sudono. Pak, unmute. Mic-nya niku diklik. Nah, nggih, sampun. Itu maksudnya Mas. Tidak tulisannya tapi mengambil cara mengambil dan mengemas dalam paragrafnya itu, Pak.
Misalnya ketika kita membuat PTS, selama ini saya kesulitannya itu teori, landasan teorinya. Ini ada sesuai pakar atau penemu itu diambil dari mana, dari buku yang relevan atau bagaimana itu. Mungkin nggak si Mas Wiji mempunyai pengalaman yang cara yang lebih mudah itu. Gini Pak, kalau yang paling mudah kita saat ini sekarang kita itu sangat dimanjakan oleh sumber referensi yang sangat beragam. Salah satunya tadi ya Pak, kita bisa mengambil dari Google Cendekia atau Google Scholar. Di sana itu tersedia ratusan ribu artikel yang berasal dari tulisan-tulisan orang lain. Di sana banyak, bisa jutaan pendapat pakar yang berkaitan dengan apa yang kita tulis. Di Google Scholar bisa kita ambil. Namun ketika kita mengambil dari tulisan yang sifatnya itu online atau yang berasal dari internet, kita harus hati-hati Pak Sudono. Yang pertama kita pikirkan adalah tingkat plagiasinya. Jadi Pak Sudono misalnya begini, mengambil pendapat pakar nggih. Jenengan misalnya menurut Budi 2019 video pembelajaran adalah gitu kan. Kita jangan menulis persis kalimat yang ada di situ. Tapi kita bisa membuat parafrase atau mengubah kalimat tersebut dengan makna yang sama, namun dengan struktur kalimat yang berbeda. Jadi Pak Sudono bisa mengubahnya. Istilah dawane diwolak-walik Pak, tapi artinya tetap sama, supaya ketika kita memuat artikel tersebut, jadi tingkat plagiasinya akan rendah karena kalimat yang ditampilkan di tulisan Pak Sudono itu merupakan kalimat yang ditulis oleh Pak Sudono sendiri, bukan kalimat yang ditulis oleh pakar yang ada di Google tadi. Oke, Pak Sudono. Saya kira sangat mudah Pak, sangat banyak. Namun tadi pantangannya hanya itu. Jadi kita bisa membuat parafrase dari tulisan orang lain dengan maksud dan makna yang sama, namun dengan struktur kalimat yang berbeda. Jadi kita istilahnya tidak dicap sebagai plagiat. Okay. Namun Pak Sudono. Terima kasih ya. Oke. Monggo yang lain jika ada yang perlu ditanyakan. Kalau Bapak Ibu tidak tidak menulis dari yang dari buku cetak, misalnya kita dari Google Book juga ada kajian-kajian yang bisa kita kutip atau kita ambil teori-teorinya dan kita tuangkan dalam tulisan ilmiah kita. Ini ada juga pertanyaan dari Mas Aris Setiawan, ya. Batas pemuatan artikel ilmiah populer sampai bulan apa? Kemudian kira-kira penilaian kredit di Kabupaten Pati 2002 kira-kira bulan apa? Untuk ini Mas Aris, kira-kira penilaian tahun kemarin kan bulan November. Oke. Bulan November kita sudah dimuat atau kita sudah menilaikan angka kredit. Jadi idealnya adalah ngirimnya ya sebelum bulan Oktober. Karena apa? Kami di sini terbit dua kali, di Kilas Fakta ini terbit 2 kali. Jadi kita bisa pandai-pandainya lah mengatur kapan kita harus memuat artikel tersebut. Namun kemarin kami sudah ada kesepakatan dengan Pak Purwoko di Kilas Fakta bahwa nanti jika ada kondisi di mana artikel itu menumpuk banyak, maka Kilas Fakta akan menambah space atau ruang di terbitan tersebut
untuk mewadahi artikel dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, namun yang paling penting adalah komunikasi dari Bapak Ibu sekalian kepada kami maupun kepada Pak Purwoko selaku redaktur dari Kilas Fakta. Jadi jenengan bisa komunikasi mau merencanakan menulis pada bulan apa dan nanti dimuat di bulan apa sehingga pada penilaian angka kredit tahun 2022 artikel jenengan dipastikan sudah termuat semua. Oke. Untuk Mas Aris, jawaban kami seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain dari Mas Aris? Atau malah sudah lockout dari Zoom? Mas Aris, halo. Monggo untuk yang lain, jika ada yang perlu ditanyakan. Oh, ini Pak Agus Setiawan, ada ya. Oh, ini pertanyaan dari Pak Agus, SMP 1 Juwana. Pak Agus, SMP 1 Juwana. Artikel hanya bisa dari sebuah penelitian sebagai dasar atau hanya dengan pengalaman praktik? Bisa kedua-duanya Pak Agus. Jadi dari pengalaman praktik baik yang dilaksanakan dalam lingkup pembelajaran di kelas yang jenengan ajar bisa dibuat jadi artikel, dari penelitian di kelas yang jenengan juga bisa. Jadi kedua-duanya bisa. Terima kasih Pak Widi. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain. Tanya Pak, untuk satu artikel itu nilainya berapa ya Pak? Kalau kita ikut PAK. Ini dari siapa nggih? Bu Yusmi nggih? SD Lundo. Yusmi nggih Lundo, SD Lundo. Nggih, monggo Bu, mohon diulang pertanyaannya karena tidak jelas lagi. Itu Pak, satu artikel itu dinilai kami. berapa Pak dalam PAK? Satu artikel itu loh yang dimuat di koran itu nilainya berapa Bapak? Oh gitu, nilainya yang ditanyakan. Oke, artikel itu sesuai dengan ketentuan di buku 4 tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu kalau di tingkat provinsi itu 1,5 setiap artikel, kalau tingkat nasional itu 2, Bu. Jadi nanti kita ini dalam proses menulis nanti satu artikelnya karena Kilas Fakta tadi seperti yang dikemukakan Pak Purwoko tadi bahwa sudah merupakan koran nasional, maka kita dapat memperoleh nilai 2 di setiap artikelnya. Jadi kalau 2 nanti kita memperoleh nilai 4. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke Bu Yusmi, monggo yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, nanti bisa dilanjutkan materi ketiga dari Pak Anggi. Saya masih memberi waktu jika ada yang ingin bertanya. Kalau tidak, nanti materi akan dilanjutkan dari Pak Anggi Faisal. Tanya sebentar Pak. Oke. Kemarin itu saya sempat ikut. Tanya sebentar Pak. Kemarin saya itu sudah ikut diklat koran. Artikel saya itu tentang ini. Apa itu? Pengaruh orang tua, maksudnya peran serta orang tua terhadap ini hasil untuk ini loh, pengaruh peran serta orang tua terhadap nilai anak atau gampangan atau ini loh Pak, terhadap hasil belajar siswa. Itu kemarin tidak saya sebutkan di sekolahnya mana, itu berarti nanti tidak dinilai ya Pak? Kalau tidak ada sekolahnya, tadi ketentuannya kan harus ada sekolahnya.
memang ketentuannya itu memang harus menyebutkan sekolah, walaupun satu kali Bu. Misalnya jenengan SD Lundo itu harus disebut, kelasnya jenengan harus disebut. Jenengan kepala sekolah atau guru? Guru, Pak, guru. Nah, guru berarti jenengan walaupun satu kali harus menyebutkan kelas jenengan, misalnya kelas 6 SD Lundo. Nah, itu artikel ilmiah yang ditulis oleh guru, itu memang ketentuannya seperti itu. Kalau ditulis oleh kepala sekolah, ya minimal kepala sekolah melakukan manajerial di sekolahnya itu, misalnya SMPX, SDX, SDY misalnya, ya itu harus ditulis Bu, memang. Karena itu yang menunjukkan spesifikasi dari tulisan kita. Kita itu siapa? Kita itu guru di SD Lundo misalnya. Kita itu guru di SMP 1 Juwana. Kan itu adalah karena kita melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan itu dalam rangka kita atau dalam koridornya kita sebagai guru. Jadi kita kok kalau kita masyarakat umum ya kita tidak usah nulis asalnya pun nggak masalah. Namun dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru itu memang harus disebutkan. Oh gitu ya Pak. Iya Pak, makasih Pak. Ini perlu kami jelaskan juga. Biasanya kalau guru mata pelajaran, guru mapel di SMP itu misal mohon maaf terputus sebentar tadi. Misalnya begini Bapak Ibu, ketika kita menulis itu kenapa harus disebutkan itu? Kalau kita guru mapel di SMP atau SMA, itu kan ngajarnya di beda-beda kelas. Nah, untuk mengetahui kita itu melakukan praktik baik itu di kelas mana, di kelas apa, itu kan perlu disebutkan di situ karena penelitian atau tulisan ilmiah itu harus spesifik. Jadi karena apa Bapak Ibu, misalnya kita melakukan sesuatu di tempat yang berbeda dengan objek yang berbeda, kita bandingkan di tempat lain, bisa jadi hasilnya akan berbeda. Makanya kenapa tadi sesuai pertanyaan Bu Yusmi, kenapa harus menyebutkan kelas dan sekolahnya, karena treatment tertentu atau perlakuan tertentu di sebuah objek itu bisa jadi hasilnya akan berbeda-beda manakala objeknya berbeda. Oke, Bapak Ibu, kiranya cukup sekian yang saya sampaikan, nanti bisa disambung Pak Anggi, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.